Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan kita bisa tetap sehat selalu dalam nikmat iman kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya sedikit. Ya, ini sederhana dan insya Allah kalian bisa jawab. Aku mau tanya, siapa orang yang paling sayang, yang paling cinta sama kalian? Siapa? Orang tua? Sahabat? Keluarga? Atau teman? Siapa ya? Atau semuanya? Kalau kalian jawab itu, jawaban kalian masih kurang tepat. Yang benar itu yang paling sayang, yang paling cinta ke kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kok Rasulullah? Rasulullah itu belum pernah ketemu kita. Sayangnya tuh dari mana? Cintanya tuh dari mana? Gitu. Nggak gitu konsepnya. Jadi besok ketika hari kiamat, ketika Rasulullah dibangkitkan, Rasulullah itu tanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, aina ummati? Mana umatku?" Nabi Muhammad itu enggak tanya mana istrinya, mana anaknya, mana sahabatnya. Yang ditanya siapa? Aina ummati, di mana umatku? Yang ditanya itu kita, yang disayang itu kita. Terus setelah itu, ketika nanti kita di padang mahsyar, yang sibuk mondar-mandir nyariin kita, yang sibuk mondar-mandir untuk menyelamatkan kita itu Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah sudah di surga Firdaus, tapi Rasulullah itu tanya ke Allah, "Ya Allah, aina ummati? Di mana umatku? Umatmu masih di padang mahsyar, masih diadili. Enggak, aku mau nyelamatin umatku. Aku enggak mau di sini." Ya, padahal enak banget kan, udah di surga Firdaus, udah tinggal menikmati hidup, nyari umatnya. Kalau kita mah nggak perlu ya, tapi kalau Rasulullah beda. Ketika itu Rasulullah ke padang mahsyar tanya satu-satu, siapa kamu, siapa kamu, siapa kamu? Aku umat Nabi Muhammad, aku umat Nabi Muhammad. Terus, oh iya ikut aku. Setelah Rasulullah bilang, ikut aku, mereka ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud kepada Allah, "Ya Allah, tolong aku minta kepadamu untuk menepati janjimu padaku." Allah berkata, "Ya Muhammad, aku tepati janjiku." Maka Nabi Muhammad pun membawa umat-umatnya menuju ke Telaga Kautsar untuk minum. Satu teguk, itu kita nggak akan haus selamanya. Dan waktu itu, setelah kita selesai, Rasulullah itu bersujud lagi pada Allah. Lama. Allah pun berkata, "Ya Muhammad, berdiri, ku kabulkan apa yang menjadi pintamu." Oke. Rasulullah berdiri dan bilang, "Ya Allah, tolong selamatkan umatku untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Selamatkan ya Allah." Oke, diselamatkan. Tapi Rasulullah sudah ada di seberang jembatan Sirat itu. "Ya Allah, selamatkan gitu. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Terus udah, lalu ada yang lolos kan, terus ada juga yang jatuh ke neraka. Nabi Muhammad sujud lagi kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah mereka yang masuk neraka, mereka umatku yang beriman kepadaku walaupun imannya cuma sebesar biji kurma." Oke, Allah pun mengabulkan. Setelah dikabulkan, Rasulullah menuju ke gerbang neraka. Kalau kita kan nggak mau ke gerbang neraka, udah enak-enak lah ya di surga Firdaus, ngapain ke neraka, buang waktu gitu ya kan. Kalau Rasulullah nggak. Rasulullah berkata kepada malaikat, "Ya malaikat, tolong selamatkan mereka yang memiliki iman
walaupun imannya itu sebesar biji kurma. Malaikat pun malaikat ngumumin, ya gini terus. Udah selamat tuh kan. Beribu-ribu, berjuta-juta ikut Rasulullah. Ya Rasulullah. Terus selesai, Rasulullah naik lagi, sujud lagi. Kok sujud lagi? Kenapa ya? Ya, Rasulullah meminta lagi ke Allah, ya Allah, kabulkanlah permintaanku. Ya Muhammad, berdiri. Kukabulkan apa yang menjadi pintamu. Oke, dikabulkan. Ya Allah, selamatkanlah mereka umatku yang berada di neraka itu, yang memiliki iman walaupun sebesar biji jagung kecil, ya kan. Nah, terus Rasulullah turun lagi. Nah, karena sama Allah dikabulin, Rasulullah turun lagi, ketemu dengan malaikat, bilang, selamatkanlah mereka yang masih beriman walaupun imannya sebesar biji jagung. Oke, mereka selamat. Masuk. Terus, oke, Rasulullah naik lagi. Setelah naik lagi, Rasulullah sujud lagi. Loh, kok sujud lagi? Ada apa nih? Oke. Setelah itu, Allah berkata, ya Muhammad, berdirilah kamu, kukabulkan apa yang menjadi pintamu. Oke, Rasulullah berdiri. Setelah Rasulullah berdiri, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku yang ada di neraka itu, yang di dalam dirinya masih ada iman, walaupun imannya sebesar biji zarah, ya Allah, sebesar biji sawi, ya Allah. Oke, ya Muhammad, silahkan, boleh. Terus Nabi Muhammad turun lagi ke gerbang neraka, bilang ke malaikat, ya malaikat, selamatkanlah mereka yang masih memiliki iman walaupun imannya sebesar biji zarah. Oke, sama malaikat diselamatkan. Yuk ikut. Terus dah. Nah, Nabi Muhammad naik lagi, sujud lagi. Ya Muhammad, aku kabulkan nih apa yang menjadi pintamu. Berdirilah kamu. Nabi Muhammad berdiri, dan Nabi Muhammad berkata kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkanlah mereka, umatku yang imannya itu hanya sebatas kata la ilaha illallah. Oke, silahkan. Allah mempersilahkan Nabi Muhammad. Turun lagi ke gerbang neraka, bilang ke malaikat, ya malaikat, selamatkanlah mereka yang imannya itu hanya sebatas kata la ilaha illallah. Oke, selamatkan. Selamat. Maka dari itu kenapa Rasulullah ketika Abu Thalib mau meninggal, pamanku, ucapkanlah kata la ilaha illallah, setidaknya aku bisa menyelamatkan kamu ketika kamu masuk ke neraka. Tapi Abu Thalib gak dapat hidayah. Allah tidak takdirkan itu. Selesailah urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Rasulullah itu sayang sekali pada kita. Rasulullah itu mencintai kita melebihi cintanya orang tua ke kita, sahabat-sahabat ke kita, keluarga ke kita. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah itu ketika nanti di surga itu dia tidak mau masuk tanpa umatnya. Jadi ya harus sama umatnya. Walaupun begitu kita nggak boleh, karena Rasulullah menyelamatkan yang sebatas kata la ilaha illallah, sebatas biji zarah, sebatas biji jagung, biji kurma, itu enggak. Kita jangan semena-mena terus kita enggak beribadah, kita enggak beriman, kita berbuat maksiat. Nanti aku sebatas la ilaha illallah nanti juga bisa masuk surga, diselamatin sama Rasulullah. Enggak gitu. Kita harus tetap memperbaiki diri kita terus meningkatkan iman kita terus tajdid iman, kita terus charging, kita terus perbaharui iman kita. Nah, selesai sudah cerita saya, bukan cerita ya, selesai sudah kultum dari saya. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya, kalau yang benar-benar itu datangnya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Albiru manittaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.